Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Cinta adalah sebuah misteri, terutama dari perasaan yang mungkin terkadang selalu dia pendam kepada diri sahabat kebahagiaan. Namun terkadang dia juga bisa menunjukkan ketertarikannya kepada sahabat kebahagiaan. Ada sebuah misteri apa di dalam hatinya, di dalam pikirannya dia, di dalam perasaan. Namun kalian masih terhubung, baik sebagai ikatan jiwa kalian. Dan kita akan cek bersama-sama untuk perasaan yang dia simpan ke sahabat kebahagiaan, namun masih terkoneksi secara jiwa, secara emosional, dan energinya dia mungkin selalu mengikuti kamu. Kita akan cek bersama-sama, dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general. Ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Kevin percaya dan yakin bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana ketika menonton tayangan YouTube Tarot. Perasaan yang dia simpan ke kamu. Di sini Kevin ada 3 buah kartu. Kevin akan tarik energi dasar dari elemen manusia, mind, body, and spirit, atau soul. Kita akan cek dari segi mind, yang berkaitan dari pikirannya. Apa yang dia pikirkan tentang perasaan yang dia simpan kepada diri sahabat kebahagiaan. Apakah dia selalu mengingat kamu? Dan apakah sahabat kebahagiaan adalah peran utama di dalam pikirannya? Oke, sambil Kevin tarik energinya ya sahabat kebahagiaan. Oke. Ini adalah energinya dia terhubung kepada sahabat kebahagiaan. Kita akan cek untuk kartu yang pertama. Oke, sahabat kebahagiaan. Ada sesuatu hal yang memang sedang dia pikirkan, terutama kepada sahabat kebahagiaan. Kartunya adalah Spring, sebuah musim semi. Dirinya dia sebenarnya merasakan sebuah kerinduan, merasakan sebuah koneksi seperti dulu lagi. Kalau berkaitan, apa sih yang dia pikirkan dalam hubungan ini? Dia sebenarnya kangen momen kebersamaan bersama kamu ketika kalian pertama kali bertemu. Dalam artian ini adalah orang lama, ini adalah seseorang yang sudah kamu kenal cukup lama, namun kurang ada sebuah keintiman dalam hubungan. Mungkin hubungan kamu terkesan membosankan. Namun di sini di kartu Spring mengindikasi bahwa sebenarnya dia rindu kamu. Dia rindu momen-momen kebersamaan kala itu atau waktu kalian pertama kali bertemu. Kalau berkaitan dari energi, dia lebih mencintai kamu yang versi saat ini apa yang saat dulu? Sebenarnya dia mencintai kamu dengan versi kamu yang dulu. Namun perubahan-perubahan yang terjadi pada diri sahabat kebahagiaan ini terkadang mempengaruhi pikirannya dia, yang kadang off, kadang on, kadang maju, kadang mundur. Tapi dia gak bisa ngelepasin kamu. Karena sahabat kebahagiaan adalah orang yang banyak memberikan sebuah makna kehidupan, termasuk dari segi support. Dia gak bisa ngelepasin kamu karena support kamu itu paling besar. Di energi kartu Spring ini, indikasi terkuatnya adalah orang ini masih mikirin sahabat kebahagiaan ya. Dan dia pengen mengenang kisah-kisah bersama kamu seperti dulu lagi. Kalau misalkan antara diri sahabat kebahagiaan dengan diri dia kok hubungannya kayak sedikit berbeda, warna cintanya tidak lagi indah seperti dulu. Ini indikasi bahwa orang ini sebenarnya
kangen ya, kangen momen-momen dulu bersama sahabat kebahagiaan. Ya coba mungkin kalian bisa melakukan sebuah perjalanan atau mungkin juga mengulangi lagi kisah perjalanan kamu seperti dulu lagi. Namun yang diharapkan terbesar dari diri dia adalah kita bisa satu pemikiran lagi. Karena orang ini sejatinya masih mikirin kamu loh, sahabat kebahagiaan. Oke, untuk energi selanjutnya ada kartu Door of Dream, mengindikasi bahwa orang ini sebenarnya memiliki banyak sekali mimpi yang belum terwujud bersama sahabat kebahagiaan. Mimpi-mimpi yang belum terwujud adalah tentang sebuah perjalanannya dia sama kamu. Dia punya rencana ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C. Itu belum terwujudkan sama sahabat kebahagiaan. Dia merencanakan sesuatu yang memang sampai dengan saat ini belum terrealisasikan. Dalam perasaan, dalam pikirannya dia yang disimpan untuk saat ini adalah, aku mungkin belum bisa merealisasikan tentang pertemuan kita, tentang perjalanan kita, tapi aku berharap suatu saat kita bisa melakukan berdua. Ya mungkin dulu dia sempat janji sama sahabat kebahagiaan mau kemana, atau mau beli apa, atau mewujudkan apa, tapi sampai dengan saat ini belum terrealisasikan. Orang ini sebenarnya masih mengingat betul. Tapi kenapa tidak terwujudkan? Karena dia kurang mendapatkan hal-hal yang mungkin berkaitan dari support, atau mungkin juga orang ini memang lagi nggak ada uang, atau belum ada sebuah kesempatan ke sana untuk mewujudkan mimpi bersama sahabat kebahagiaan. Tapi sebenarnya dia ingat itu kok. Ya kalau misalkan sahabat kebahagiaan mau mengingatkan diri dia, mungkin ada upaya di mana kalian bisa melakukan sebuah perjalanan ke tempat yang ingin kamu kunjungi, atau membeli sesuatu yang sudah dia janjikan kepada sahabat kebahagiaan. Karena di dalam pikirannya dia ini tentang sebuah pintu mimpi, di mana mimpi ini pernah kalian bahas bersama. Dalam artian pintu mimpi itu adalah keinginan bersama ya, sahabat kebahagiaan. Pasti yang namanya hubungan itu punya keinginan bersama, entah itu komitmen, entah itu selalu hidup semati, entah itu hal-hal yang berkaitan dari perjalanan cinta kamu sama dia, pengen ngunjungin tempat mana. Dia memang ingat tentang hal ini, dan dia disimpan di dalam hati bahwa ya mudah-mudahan aku bisa mengunjungi tempat ini, atau mungkin juga ada makanan-makanan kesukaan kamu sama dia, ini belum dikunjungin. Dia ingat tentang janji ini. Artinya dia bukan tipe orang yang melupakan janji ya. Pada dasarnya dia ingat, tapi nggak tahu kapan kesempatan itu hadir. Jadi nggak usah banyak nuntut ya, sobat kebahagiaan. Lebih baik coba berikanlah sebuah ide agar terjadi sebuah pertemuan, atau mungkin juga semuanya ini terrealisasikan. Karena sebenarnya orang ini memang ingat betul, dan dia berharap bisa melakukannya itu berdua bersama sahabat kebahagiaan. Selanjutnya di dalam pikirannya dia ada kartu The Magician. Sahabat kebahagiaan, kalau berkaitan dari hubungan ini, dia itu di dalam pikiran dia itu pengen mewujudkan sesuatu hal yang indah hanya bersama kamu. Dia sebenarnya ngerasain keintiman yang luar biasa yang tidak bisa digantikan dengan pasangan manapun. Sahabat kebahagiaan adalah koneksi yang bisa membuat diri dia itu bersemangat, memunculkan sisi kreativitas. Dia berpikir bahwa ya, aku pengen membelikan kamu sesuatu, memberikan kamu sebuah gift sebagai ucapan terima kasih. Dia memikirkan hal ini. Dari perjalanan cinta, sahabat kebahagiaan mungkin banyak membantu diri dia. Dia pengen membalas budi kepada sahabat kebahagiaan sebagai bentuk cinta kasihnya ke kalian semua. Di energi kartu The Magician di sini, indikasi terkuatnya bahwa aku ingin memberikan sebuah gift, memberikan sebuah manifestasi yang bisa kamu rasakan di dalam sebuah kesempatan nanti. Karena dia memikirkan ini, apakah di hari ulang tahun sahabat kebahagiaan dia akan memberikan sesuatu kejutan atau tidak, kita nggak tahu. Tapi sebenarnya di energinya dia pengen memberikan sebuah kejutan itu kepada sahabat kebahagiaan. Selanjutnya yang dia pikirkan dan yang dia simpan kepada sahabat kebahagiaan ya, untuk kartu mainnya, oke, ada sebuah simbol kekuatan. Orang ini berpikir bahwa kamu adalah sahabat kebahagiaan, adalah orang yang kuat dalam membina sebuah hubungan. Apapun permasalahannya, kamu itu selalu tabah dan kamu selalu kuat, selalu ada di situ. Dan dia berpikir bahwa sahabat kebahagiaan itu bukan tipe orang yang lemah. Kamu bukan tipe orang yang ada masalah apa langsung jedwer, kamu hancur. Enggak.
Dia menilai kamu tuh tentang ketabahan kamu yang luar biasa, yang bisa ngimbangin bagaimana keras kepalanya dia. Orang ini memang keras kepala banget, kepala batu, susah diatur. Tapi dia tahu sahabat kebahagiaan ini satu-satunya orang yang bisa ngimbangin diri dia, karena kamu adalah orang yang paling kuat. Ini yang dia pikirkan tentang diri sahabat kebahagiaan. Artinya orang ini sadar ya, bahwa sahabat kebahagiaan ini bukanlah lagi menjadi keinginan cinta, tapi kamu adalah kebutuhan cinta. Dia sadar akan hal itu. Lalu selanjutnya, oke, ada sebuah rahasia sahabat kebahagiaan. Rahasia terbesar di dalam pikirannya dia adalah bagaimana dia bisa mewujudkan janji-janji yang pernah dia utarakan kepada kamu. Orang ini memang mengingat janji itu, tapi dia nggak tahu kapan aku bisa memunculkan janji ini. Karena dia juga orangnya itu memang keras kepala dan hanya pasrah saja terhadap keadaan. Sehingga terkadang membuat sahabat kebahagiaan dia tuh kayak orang itu pelin-pelan, ngomong apa besoknya lupa. Tapi enggak, dia sebenarnya ingat. Tapi kurang meniatkan diri untuk mewujudkan apapun yang dijanjikan. Dan rahasia di dalam pikirannya dia yang paling besar adalah sahabat kebahagiaan, bahwa sejatinya orang ini selalu memikirkan kamu, tapi dia nggak pernah ngutarain sama sahabat kebahagiaan. Karena sahabat kebahagiaan adalah bagian dari candu hidupnya. Kalau sudah menjadi bagian candu hidupnya, terkadang dia menjadi orang yang serba aneh. Seperti kayak ngatur-ngatur kamu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ujung-ujungnya bikin jengkel, kesel sendiri. Tapi dia nggak mau diatur. Ini adalah bentuk ketakutannya dia kalau misalkan hubungan ini itu tidak selalu bersama. Orang ini sebenarnya selalu mikirin kamu. Kalau berkaitan apakah sahabat kebahagiaan adalah peran utama di dalam pikirannya dia, jawabannya adalah ya. Karena dia sudah menemukan banyak orang, ternyata di kartu strength di sini nggak ada orang yang setabah kamu, setabah sahabat kebahagiaan, yang bisa mengimbangi bagaimana keras kepalanya orang ini. Lalu untuk energi selanjutnya ada kartu Awakening. Sahabat kebahagiaan, ada sebuah kebangkitan di sini ya. Ternyata memang pada dasarnya dia akan memunculkan sebuah kebangkitan dalam cinta. Akan berusaha untuk serius sama sahabat kebahagiaan. Artinya ada kesadaran dalam diri dia, di dalam pikirannya dia untuk memperbaiki segala bentuk kesalahan-kesalahan yang pernah dia perbuat kepada kamu. Hubungan kamu dengan dia yang sering on off, hubungan kamu dengan dia yang sering hilang-hilangan. Di dalam perjalanan ini dia berkata bahwa aku ingin membangkitkan hubungan ini menjadi hubungan yang setia. Karena dia tahu bahwa kekeras kepalaanku di sini yang bisa ngimbangin itu cuma kamu. Ada niat, ada kebangkitan. Dan mudah-mudahan kebangkitan ini menjadi simbol kesadarannya dia bahwa sahabat kebahagiaan memiliki kekuatan cinta yang besar, yang harus dia nikmati, yang harus dia syukuri. Perasaan emosional seseorang itu berubah-ubah ya sahabat kebahagiaan. Tapi di sini memang akan ada sebuah fase di mana dia akan jauh lebih bisa peduli dan semakin cinta kepada sahabat kebahagiaan. Meskipun terkadang energinya itu naik turun. Tapi pada dasarnya dia memiliki niatan untuk bangkit. Di kartu terakhir adalah Awakening, tentang sebuah kebangkitannya dia, di dalam pikirannya dia, yang ngerasa bahwa aku punya niatan untuk lebih serius sama kamu. Oke, ada energi positif dari diri dia. Tapi perlu sahabat kebahagiaan ketahui ya, bahwasannya kita sebagai manusia itu tidak ada kuasa untuk bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol itu semua adalah kesadaran. Ketika orang ini sudah memunculkan kesadaran untuk bangkit di situ, maka nikmatin saja, ikutin alurnya tanpa perlu sahabat kebahagiaan menuntut apapun. Dengan berjalannya waktu, dia akan berusaha untuk semakin serius sama kamu. Ini adalah pergerakannya, alur energinya. Oke, selanjutnya kita akan cek ke energi fisik ya, body. Energi fisik ini Kevin akan cek hal-hal yang berkaitan dari fisik, dari actionnya dia, sesuatu hal yang terlihat. Apakah dengan pergerakannya dia, dari niatnya dia, yang mungkin ngerasa bahwa sahabat kebahagiaan masih di dalam pikiran. Apakah pergerakannya dia sesuai dengan ekspektasi, atau justru melenceng dari kenyataan. Tapi apapun itu juga kita akan sikapi dengan hal yang positif ya sahabat kebahagiaan. Baik buruknya bacaannya Kevin, walaupun ada energi negatif, pasti akan Kevin bacakan dengan solusi. Jadi bacaannya itu nggak selalu positif terus ya. Tapi Kevin nggak tahu untuk energi badinya di sini, energi fisiknya,
ini positif atau negatif ya. Karena di dalam pikirannya dia ada niat untuk serius sama kamu. Oke, sebut nama dia dalam hati. Sebut nama dia dalam hati. Seseorang yang kamu pikirkan. Untuk diri dia. Perasaan yang dia simpan ke kamu. Dari hal fisik, action. Dari segi gairah. Dari segi sentuhan. Dari sebuah perasaan rindu dan lain sebagainya. Kita akan cek bersama-sama untuk energinya. Oke. Untuk energinya dia, kartu yang pertama ada kartu Three of Pentacle. Oke, sobat kebahagiaan, artinya orang ini masih mau sama kamu. Kalau berkaitan dari hal fisik, dia masih terhubung kamu secara fisik. Dan dia masih mau berkomunikasi dengan sahabat kebahagiaan. Dia menyayangkan jika hubungan ini berakhir begitu saja. Karena dia ngerasain bahwa aku sudah menghabiskan banyak waktu sama kamu. Dan aku gak akan mau hubungan kita berhenti di tengah jalan. Dia memang tercandukan oleh energi sahabat kebahagiaan yang selalu bersama menemani sepanjang waktu. Dan pergerakan di sini ada hal yang positif ya sahabat kebahagiaan, bahwa ada sebuah pergerakan dari actionnya dia untuk menciptakan hubungan-hubungan yang lebih bermakna. Karena di kartu Three of Pentacle ini adalah bagian dari proses. Dia mau berproses sama kamu dan dia mau ngelanjutin hubungan-hubungan yang jauh lebih positif. Oke, berarti di niatnya ada, di actionnya di kartu pertama ada. Tapi apakah berjalan mulus atau tidak ya? Sampai dengan kartu paling ujung. Selanjutnya, sahabat kebahagiaan, ada kartu Page of Cup ya. Page of Cup di sini indikasinya meskipun terkadang orang ini menjengkelkan ya, terutama dari segi ego dan kekeras kepalaan hatinya, tapi sejatinya orang ini memang sudah mendambakan sahabat kebahagiaan sebagai kriteria. Kamu, sahabat kebahagiaan, adalah kriteria dalam target cintanya. Walaupun terkadang terombang-ambing, berubah pikiran atau apa, tapi cintanya dia itu tidak bisa dibohongi. Dan energinya dia mudah sekali cemburu. Dia mudah sekali pikirannya itu kayak orang ngadat gitu loh. Kayak tersendat-sendat. Kadang kayak gini, kadang enggak. Kadang maju, kadang enggak. Kadang low. Tapi dia yakin banget dengan apa yang sedang dia lakukan sih sahabat kebahagiaan. Sehingga terkadang apapun yang sahabat kebahagiaan ini juga mempengaruhi moodnya dia. Kalau berkaitan dari hal fisik ini sahabat kebahagiaan sudah masuk ke dalam kriterianya orang ini loh. Kalau sudah masuk ke dalam kriteria, berarti dia siap untuk mempertahankan apa yang sudah menjadi pilihan. Dia memilih sahabat kebahagiaan dalam hubungan ini, artinya dia siap menerima konsekuensinya. Oke, untuk energi selanjutnya. Ada kartu Five of Pentacle. Sahabat kebahagiaan, dia takut kehilangan kamu ternyata ya. Five of Pentacle ini sesuatu hal yang sifatnya adalah kemunduran ya. Secara fisik, dia takut kehilangan kamu, dia takut kamu sakit, dia takut kamu menghilang. Kalau dia sering menghilang, sahabat kebahagiaan yang menghilang, dia panik. Dia panik. Keras kepalanya dia tuh kayak gitu. Dia sering hilang-hilang, tapi giliran sahabat kebahagiaan gantian ngilang, wah dia panik. Tapi untuk kekuatan cinta di sini bukan ajang untuk saling cari perhatian, menghilang-hilang, bukan. Tapi di dalam actionnya dia yang kayak lihat ya, dia sejatinya takut kehilangan tubuh fisik kamu karena dia membutuhkan sahabat kebahagiaan. Kalau dia sudah butuh kamu, artinya orang ini memang akan selalu muncul dimanapun keberadaannya, dimanapun situasinya. Dan dia gak mau hidup miskin, dia gak mau hidup sengsara. Karena mungkin sahabat kebahagiaan ini adalah support system terbesar bagi diri dia. Dan jangan sampai ya di kartu Five of Pentacle orang ini ada energi toksik bahwa dia kayak istilahnya dalam menggantungkan hidupnya dari ranah finansial ke sahabat kebahagiaan. Jangan sampai ada hal itu ya. Karena ini beberapa di antara pembacaan Kevin berkaitan energi fisiknya di sini justru dia nggak mau hidup sengsara, makanya gantungin ke kamu. Jangan sampai ada hal ini. Kalau misalnya ada, cobalah untuk bisa lebih tegas.
lebih tegas terhadap hubungan ini. Karena orang ini gak mau sengsara hidupnya, gak mau hidup susah. Pengennya bahagia terus sama kamu, dan kamu bisa memberikan apa yang dia inginkan, karena dia masih butuh kamu. Oke, untuk energi selanjutnya. Ada kartu The Carrot. Ternyata memang serius, sahabat kebahagiaan. The Carrot ini kan sesuatu hal yang sifatnya adalah berjalan. Apakah dia punya action dalam hubungan ini? Kedepannya nanti jawabannya adalah ya. Niatnya dia ada, pergerakannya dia ada. Artinya dia masih mau untuk mencintai dan masih mau memperlakukan kamu sebaik mungkin. Walaupun pelan-pelan ya, tapi ini adalah bentuk dari perbaikan diri dan kesadaran dirinya dia bahwa aku siap menerima konsekuensinya jika kamu masih ingin aku ada di sampingmu, maka aku lanjut. Tapi jika kamu menginginkan aku tiada atau aku mundur, pasti dia akan memilih mundur. Namun kenyataannya jika dia mundur, justru narik lagi energinya sahabat kebahagiaan. Dan Kevin melihat di sini orangnya serius ya, ternyata ya, ada keseriusannya dia untuk perasaan dan emosionalnya itu menjadi lebih baik lagi. Kartu yang kanan Awakening, di sini ada kartu The Carrot, mengindikasi bahwa orang ini serius ya sama sahabat kebahagiaan. Oke, ada kartu The Sun. The Sun ini juga positif banget nih sahabat kebahagiaan. Orang ini memiliki energi semangat di kemudian hari, dan mudah-mudahan ini bisa membuat sahabat kebahagiaan tuh saling mencintai dan saling dicintai ya. Karena ini ada energi positif, The Sun-nya muncul ya untuk energi body, hal-hal yang berkaitan dari fisik atau memanifestasikan sesuatu. Dia siap sih menerima tantangan dalam hubungan ini, dan dia siap untuk lebih serius sama kamu. Walaupun terkadang bimbang, walaupun terkadang di energi kartu Page of Cup-nya di sini dia kayak selebihnya dia tuh kayak bimbang banget on off sama kamu, tapi dia sebenarnya nggak mau kehilangan kamu karena dia punya harapan bahwa kita bisa bahagia bersama kok. Ini adalah hal-hal yang berkaitan dari energi fisiknya dia. Selanjutnya ada energi apa lagi? Ada kartu Ten of Swords, mengindikasi bahwa orang ini memang nggak suka ya sahabat kebahagiaan kalau misalkan sahabat kebahagiaan nggak ada kabar. Kamu itu istilahnya pergi meninggalkan diri dia. Untuk saat ini energinya dia itu sebenarnya energi kesepian. Orang ini mengalami energi kesepian yang luar biasa. Sehingga ketika dia tahu bahwa sahabat kebahagiaan membutuhkan sebuah kepastian, orang ini akan maju. Karena dia juga butuh kamu, sama-sama saling membutuhkan satu sama lain. Dan pergerakannya di sini dia berupaya untuk bisa ngejalin kehidupan bersama sahabat kebahagiaan itu penuh dengan kebahagiaan dan juga kesenangan. Kalau misalkan hubungan kamu sama dia ini lagi baik-baik saja, dia lebih ceria sih. Ini adalah bentuk dari actionnya dia, lebih ceria kepada sahabat kebahagiaan. Karena keceriaannya dia ini terkadang menutupi sisi kesendiriannya. Kalau misalkan dia nih akhir-akhir ini kok banyak cerianya, banyak ketawanya sama kamu, energinya kayak menyenangkan. Ini adalah bentuk refleksi jiwa dari diri dia bahwa dia sebenarnya kesepian. Namun dia menutupinya dengan cara memberikan sebuah kebahagiaan, memberikan sebuah sukacita kepada sahabat kebahagiaan. Sehingga dia rela dan mau berbagi keceriaan meskipun orang ini memang lagi ngerasain sendiri. Dan dia masih butuh afeksi dari sahabat kebahagiaan ya. Selanjutnya, oke, ada kartu Two of Swords. Sahabat kebahagiaan hadir terus untuk orang ini ya. Apapun yang dia lakukan ini terkadang dia bisa bimbang. Hadir terus sama orang ini dan pastikan bahwa aku siap menemani kamu kapan saja, dan aku siap untuk bisa mengarahkan kamu dalam kekuatan cinta ini. Orang ini memang butuh disupport banyak. Dia adalah tipikal orang yang mungkin bisa dibilang dia sebenarnya masih membutuhkan kasih sayang ya. Semua itu pasti membutuhkan kasih sayang. Dia sebenarnya masih membutuhkan kasih sayang dan juga kelembutan. Cara menanganin orang ini memang pelan-pelan, nggak bisa dikasarin. Kalau dikasarin, wah makin panas karena dia karakternya adalah orang yang keras kepala. Tapi ketika sahabat kebahagiaan memberikan sebuah kelembutan, ketenangan, cinta, dan kesabaran, kamu telaten, kamu bisa meredakan egonya, ya dia akan bisa berevolusi dari kesadaran bahwa sahabat kebahagiaan memperlakukan diri dia dengan action, maka dia juga akan memperlakukan hubungan ini dengan action. Karena actionnya di sini ada walaupun kadang goyah, tapi harapannya dia di kartu The Sun dan The Carrot ini ada kemungkinan bahwa dia siap memberikan warna yang lebih indah kepada sahabat kebahagiaan. Oke, selanjutnya ada kartu Six of Pentacles. Ternyata benar positif ya. Wow. Di energi kartu
deretan kartu body di sini mengindikasi bahwa dia serius sama kamu kok. Ada sesuatu hal yang dia seriuskan dan ada sesuatu hal yang ingin dia munculkan ke kamu. Dan mudah-mudahan pergerakannya kamu sama dia ini menghasilkan sesuatu yang jauh lebih positif dan jauh lebih bermakna ya. Karena Kevin melihat indikasi orang ini memang akhir-akhir ini mengalami sisi kesepian yang luar biasa. Dan kalau berkaitan dia kangen kamu gak sih secara fisik, jawabannya kangen. Karena di kartu Ten of Swords dia sebenarnya menghibur diri dengan ketawa sama teman, ketawa sama siapa atau ketawa sama kamu. Sebenarnya dia itu seperti pengen menghibur diri saja. Kalau misalkan dia sering menghibur sahabat kebahagiaan, artinya dia itu kesepian. Artinya itu dia kesepian. Jadi sentuh hatinya dia, pahami dia lebih dalam lagi. Karena ketika sahabat kebahagiaan memperlakukannya dengan action, maka dia akan jauh lebih serius sama kamu. Oke, selanjutnya tentang koneksi jiwa kamu sama dia ya, yang berkaitan dari soul. Soulnya kamu sama dia, dan dia soulnya sama kamu. Apakah terhubung secara koneksi batin atau tidak ya? Kita akan cek. Untuk energinya dia, mind, body, and spirit ya. Dan ini Kevin akan tarik energi soulnya, koneksi jiwamu bersama diri dia, perasaan yang dia simpan ke kamu. Tentang koneksi jiwa ini, apakah dia merasakan bahwa kamu adalah koneksi jiwa yang terindahnya, dan dia merasakan energi kamu sepanjang waktu. Dan apakah hubungan ini memang berkaitan dari jiwa kamu yang terhubung atau tidak? Oke, kita akan cek. Untuk kartu yang pertama, oke, sahabat kebahagiaan, kartunya adalah Four of Pentacles. Kalau berkaitan apakah kamu terhubung sama dia, Kevin melihat ada energi yang terhubung. Orang ini sebenarnya tahu ya bahwa kalian memang terhubung secara jiwa. Ketika kondisinya dia tenang, ketika dia kondisinya itu baik-baik saja, baik keadaan tubuh fisiknya sehat, dia itu bisa kehubung sama sahabat kebahagiaan. Dia memang tipe kalau orang yang gak bisa konsentrasinya itu fokus. Tapi ketika dia fokus, dia hening, ini langsung energinya itu bisa kekoneksi sama sahabat kebahagiaan. Tapi kalau dia terlalu sibuk, dia terlalu melakukan banyak rutinitas, koneksinya sama kamu tuh hambar. Makanya dia butuh sisi ketenangan untuk terkoneksi sama sahabat kebahagiaan. Kenapa bisa seperti ini? Dia adalah tipe orang yang keras kepala, selalu menggunakan ototnya untuk menyelesaikan sesuatu. Artinya mudah sekali marah, sehingga butuh waktu tenang untuk bisa terkoneksi dengan sahabat kebahagiaan. Kartu pertama mengindikasi bahwa kamu terkoneksi secara jiwa. Namun dia membutuhkan sisi ketenangan biar bisa terhubung kepada sahabat kebahagiaan. Selanjutnya, oke, ada kartu Ace of Pentacles. Ace of Pentacles ini juga memang diri dia memang terlahir ya, dan tercipta sebagai seseorang yang bisa menemani kamu. Peluang ini adalah peluang yang cukup positif sebenarnya hubungannya ya. Ada potensi bahwa kamu bisa bahagia dan bisa ngejalin hubungan yang lebih serius lagi sama diri dia. Siapapun diri dia memang sedang berjuang untuk mendapatkan sebuah peluang yang lebih baik lagi. Namun berkaitan dari jiwa kamu terhubung satu sama lain. Meskipun tubuh fisik kalian berbeda, meskipun tubuh kalian ini terpisah antara waktu dan juga jarak, tapi koneksi ini akan selamanya ada. Dia merasakan kehilangan ketika sahabat kebahagiaan mungkin memutuskan sebuah akses. Dan sahabat kebahagiaan juga sama. Ketika kamu memutuskan sebuah akses di sini, baik komunikasi, baik secara fisik dan lain sebagainya, justru sahabat kebahagiaan selalu mengingat diri dia. Dia pun juga sama. Artinya orang ini belum siap berpisah. Dan berkaitan dari koneksi jiwa ini, dia punya. Dan dia ngerasain apa yang sahabat kebahagiaan rasakan. Selanjutnya, ada kartu Four of Swords. Ternyata benar ya, sahabat kebahagiaan, koneksi jiwanya dia semakin kencang itu ketika dia sedang, energinya itu sedang stabil. Energinya itu gak diliputi sisi kekeras kepalaan dan amarah.
Dia membutuhkan waktu tenang dan waktu hening untuk bisa terkoneksi dengan sahabat kebahagiaan. Mungkin akhir-akhir ini dia lagi banyak sekali kerjaan, banyak sekali rutinitas. Tapi ketika dia hening sedikit, langsung kekoneksi sama sahabat kebahagiaan, dan bahkan energi telepatinya itu nyambung ya. Karena Four of Swords ini mengindikasi tentang istirahat, atau istilahnya adalah meditasi atau keheningan. Dalam hening ini dia bisa terkoneksi sama kamu. Paling banyak sih koneksinya paling kenceng itu malam hari sih. Malam hari di atas jam 9 sampai dengan jam 4 pagi. Dia memang terkadang memberikan sebuah sinyal kepada sahabat kebahagiaan, dan terkadang dia juga memimpikan kamu. Simbolnya di kartu Four of Swords, seseorang yang sedang tertidur, artinya memang secara jiwa dia sering memimpikan sahabat kebahagiaan. Ini bukan sembarang mimpi, bukan bunga tidur, tapi bentuk dari refleksi bahwa kalian memang terhubung secara jiwa di situ. Ketika dia memimpikan sahabat kebahagiaan, sebenarnya energinya itu antara kamu dengan dia itu bertemu. Kalau di Jawa itu istilahnya adalah sedulur papat lima pancer. Seakan-akan kita tidak bertemu secara langsung, tapi ruh kita atau soul kita atau soulnya dia itu bertemu dengan soul kamu, sehingga terkadang masuk ke dalam mimpi dan kemudian menciptakan sebuah suasana, perasaan-perasaan yang kayak rasanya deket banget loh. Dia ngerasain itu. Mimpi itu memang ada artinya. Kenapa memimpikan dia di saat mungkin kondisi sahabat kebahagiaan lagi teta? Secara tidak langsung kita mimpi sedulur papat lima pancer kita memang sedang bertemu. Soul kita memang ketemu di situ. Jiwa kita, ruh kita bertemu di sana, melakukan banyak obrolan, tapi tubuh fisik kita memang sedang tertidur, dan dia memang ngerasain hal ini. Selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan, ada kartu Six of Swords mengindikasi memang kamu memiliki hal-hal yang sifatnya adalah spiritual dengan diri dia. Ini kayaknya hampir nyambung sama pembacanya Kevin di tema yang berkaitan dari cinta secara spiritual. Ini hampir nyambung antara energi kamu dengan diri dia. Dan di sini koneksinya memang nggak tahu kenapa ini pembacaan Kevin kok ranahnya ke sahabat kebahagiaan ini banyak yang mengalami transformasi dari cinta, bahwa kamu memang terhubung di situ, terhubung secara jiwa, dan bahkan cinta spiritual di sini ada. Bukan hanya cinta secara fisik, cinta secara mental, atau cinta secara emosional saja, tapi di sini cinta secara spiritual kalian sedang memunculkan hal itu. Namun membutuhkan waktu hening untuk terkoneksi. Dan koneksinya dia sering memberikan sebuah sinyal kepada kamu. Baik secara telepati, baik secara emosional, baik secara perasaan. Yang terkadang membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak ngerasain ada apa dengan diri dia. Kalian ngobrol, ternyata memang benar ada sesuatu dari diri dia. Dan ini ada koneksi jiwa yang antara kamu dengan diri dia. Selanjutnya, oke, ada kartu The Tower. Mengindikasi bahwa dia sebenarnya punya koneksi jiwa sama kamu, tapi lemah banget. The Tower ini adalah sesuatu hal yang terkadang sifatnya itu membuat diri dia terlemahkan. Kalau energi orang ini berantakan, penuh dengan amarah, dia nggak bisa mengontrol emosionalnya dia, itu seakan-akan hilang koneksinya sama sahabat kebahagiaan. Makanya dia membutuhkan sebuah ketenangan di dalam sebuah hubungan. Kalau hubungannya banyak sekali ribut, koneksinya ini sama kamu itu justru berantakan. Seperti yang Kevin sebutkan di pembacaan yang sebelum-sebelumnya, bahwa kita bisa mengirim sebuah telepati kalau kondisi kita lagi di kondisi power. Tapi kalau kondisi kita di kondisi force, itu susah untuk terkoneksi. Sama halnya dengan orang ini. Sama. Kalau kondisinya dia itu banyak tekanan di pekerjaan, mudah sekali marah, merasa bersalah, kurang bersemangat, sedih, atau apa, koneksinya tuh susah. Namun ketika dia memberikan sebuah koneksi sama sahabat kebahagiaan, seketika sahabat kebahagiaan ngerasa kayak kurang nyaman atau tiba-tiba ngerinduin dia. Ini adalah energinya dia. Lalu selanjutnya, oke, ternyata benar ya sahabat kebahagiaan, kamu dengan dia adalah satu. Ini ada kartu Ace of Pentacle dan di sini ada kartu Ace of Wands. Mengindikasi memang benar ternyata ada koneksi batin antara kamu dengan diri dia. Dan pancaran energinya di sini memang bisa dia kirimkan ke sahabat kebahagiaan ketika kondisinya itu lagi tenang. Mungkin dia lagi duduk santai sambil ngerokok atau sambil ngapain, dia terbayang-bayang wajah sahabat kebahagiaan sambil santai-santai, kemudian terhubung ke sahabat kebahagiaan. Tiba-tiba dia hubungin kamu, atau mungkin juga sahabat kebahagiaan pengen hubungin diri dia, akhirnya terhubung, dan kemudian kalian ceritanya, ngobrolnya itu banyak sekali yang dibahas.
yang seakan-akan kalian tuh kayak ke-charge lagi energinya ketika berada di suasana semacam itu. Dan kamu sama dia memang memiliki koneksi batin yang cukup kuat. Oke, terkait itu semua, ada zodiak apa saja sih yang ternyata sesuatu yang dia simpan di dalam hati? Dia sebenarnya ngerasain hal yang sama bahwa punya koneksi ikatan batin sama kamu ya. Siapakah zodiaknya? Kartu di atas ini adalah oracle ya. Oracle itu nggak ada energi zodiaknya. Kalau tarotnya itu ada. Yang pertama di sini ada kartu Three of Pentacle. Ini adalah Capricorn. Ada kartu Page of Cup. Page of Cup ini paling kuat adalah energinya Pisces. Five of Pentacle masuk ke energinya Taurus. Lalu The Chariot masuk ke energinya Cancer. The Sun ini masuk ke energinya Leo. Ada Gemini di kartu Ten of Swords. Two of Swords ini masuk ke energinya Libra. Six of Pentacle masuk ke energinya Taurus. Selanjutnya Four of Pentacle masuk ke energinya Capricorn. Capricorn koneksinya ini makin banyak ya energinya, terutama diri dia. Walaupun dia terkadang diem sama kamu, tapi perasaannya ini nggak bisa dibohongi bahwa dia pengen selalu ada kamu di sampingnya. Selanjutnya Ace of Pentacle, semua zodiak elemen tanah, Taurus, Capricorn, dan juga Virgo. Ada kartu Four of Swords, ini masuk ke energinya Libra. Lalu ada Aquarius di kartu Six of Swords, ada kartu The Tower masuk ke Aries, ada kartu S of One, Leo, Aries, dan juga Sagittarius. Dan untuk inisial nama, untuk inisial namanya, ini bisa inisial nama kamu atau inisial nama dia ya, sama sebagian. Kita akan cek bersama-sama. Ada huruf B, ada huruf D, ada huruf I, ada huruf F, ada huruf A, ada huruf H, ada huruf E, ada huruf G, ada huruf J, S, ada huruf X, ada huruf L, ada huruf Y, dan yang terakhir di sini ada huruf P. Ini adalah inisial nama kamu atau mungkin juga inisial nama diri dia. Ya, walaupun dia diem atau dia kurang menunjukkan sisi emosionalnya sama sahabat kebahagiaan, ternyata memang kalian tidak terlalu perlu menunjukkan ekspresi apapun, dan ternyata memang koneksi jiwa kamu ada. Kalian bisa terhubung, komunikasi secara telepati atau secara batiniah. Ya, memang ada koneksinya yang antara kamu dengan diri dia. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya atau tekan tombol bintangnya, loncengnya, biar sahabat kebahagiaan nggak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Terima kasih banyak, Kevin tunggu kalian di video selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye, matai masyo.